Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai linear program, metode grafik, dan simplex. Pengertian linear programming sendiri yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Dalam model linear programming dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Dalam penyelesaian linear programming, ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah metode grafik dan yang kedua adalah metode simplex. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk menyelesaikan suatu linear programming menggunakan dua metode tersebut. Baik, kita masuk ke contoh soal linear programming metode grafik. Sebuah perusahaan memproduksi dua barang furnitur, yaitu lemari dan laci. Harga masing-masing dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Di samping itu, menurut bagian pemasaran, permintaan lemari tidak akan melebihi 5 unit. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya: sumber daya, lemari, laci, sisa sumber daya, bahan, tenaga kerja, harga per unit, dan ini jumlah-jumlahnya. Masalah untuk memaksimumkan penerimaan dirumuskan menjadi X1 itu jumlah lemari yang diproduksi, dan X2 yaitu jumlah laci yang diproduksi. Tujuan Z-max yaitu ini 5X1 plus 6X2 dengan batasan yang pertama bahan 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 20 dan buruh 4X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 24 dengan permintaan X1 kurang dari sama dengan 5 karena di sini lemari tidak akan melebihi 5 unit. Dari situ kita akan mencari titik-titiknya. Yang pertama, kalau X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan I-nya dinolkan, jadi 20 per 4. 20 per 4 sama dengan 5. X2 dinolkan, maka X1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Didapatkan titik 1 dengan koordinat 10,5. Kita lanjut ke titik kedua. Titik 2 adalah buruh. Fungsinya itu 4X1 tambah 4X2 sama dengan 24. Jadi misalkan X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 24 per 4. Hasilnya 6. X2 juga sama. Jika X2 sama dengan 0, maka X1 24. X2 dinolkan, maka 24 per 4 sama dengan 6. Titik 2 didapatkan dengan koordinat 6,6. Titik 3 itu permintaan X1 sama dengan 5. Jadi titik 3 sama dengan 5,0. Jadi di sini X2 yang ada jadi 0. Dapatkan titik 3 5,0. Baik, kita akan lanjut. Sebelumnya saya sudah membuat grafik ya, digambar dari titik koordinat yang sudah kita temukan sebelumnya. Ini titik pertama, garis pertama 2x plus 1 2x1 tambah 4x2 sama dengan 20, yaitu koordinat 10,5. Ini titik 2 4x1 plus 4x2 sama dengan 24, titik koordinat 6,6. Dan ini titik 3 yaitu 5,0 x1 sama dengan 5. Baik, kita lanjut. Titik A. Oh ya, sebelumnya di sini kita akan mencari daerah yang dilewati 3 garis. Jadi kita akan mencari daerah yang dilewati 3 garis untuk menemukan titik-titik koordinatnya. Jadi
daerah mana yang dilewati 3 garis. Kita didapatkan ini A, B, C, D, E. A berada pada titik 0,5. Titik B yaitu perpotongan antara garis 1 dengan 2, 2 dan 3. Garis C yaitu perpotongan antara garis 2 dan 3, dan D di sini, E di sini. Titik A X1, X2 sama dengan 0, 5 karena di sini tengah-tengah. Masukkan ke fungsi tujuan. 5x plus 6x2 di sini, ini z max-nya sama dengan, karena di sini udah ini, tinggal masukin ya. 5 x1-nya 0 plus 6 x2-nya adalah 5. 0 tambah 30 sama dengan 30. Lanjut ke titik B. Titik B, lihat titik B itu ada pada perpotongan antara titik 1 dan titik 2 di sini. Untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan cara eliminasi. Jadi ini titik, ini garis pertama, ini garis kedua. 2x 1 tambah 4x2 sama dengan 20. 4x1 tambah 4x2 sama dengan 24. Yang atas kita kalikan 2 dan yang bawah kita kalikan 1. Didapatkan hasil 2x 1 kali 2 sama dengan 4x1, 4x2 kali 2 sama dengan 8x2, 20 kali 2 sama dengan 40. Ini masih tetap karena hanya dikalikan 1. Kita eliminasi, yaitu 40 kurangi 24, 16. Di sini 4x1 nya hilang karena 0. 8x2 dikurangi 4x2 sama dengan 4x2. Jadi x2 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Setelah mendapatkan nilai x2, kita hanya mensubstitusi untuk mencari nilai x1, yaitu cukup menggunakan satu fungsi. 2x1 plus 4x2 sama dengan 20. Kita memakai fungsi atas ya. Jadi 2x1 sama dengan 4, x2 nya sudah ada, yaitu 4 ya. Tinggal masukkan sini sama dengan 20. 2x1 sama dengan 20, 4 kali 4 16. Jadi 2x1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Setelah mendapatkan nilai x1 dan x2, seperti halnya pada titik yang pertama, yaitu kita akan masukkan ke fungsi tujuan. 5x1 plus 6x2. 5x1 nya tadi didapatkan kita 2, tambah 6 kali x2 nya tadi didapatkan 4, yaitu 5 kali 2 10, 6 kali 4 24 sama dengan 10, tambah 24 sama dengan 34. Kita lanjut ke titik C. Titik C berada pada perpotongan antara garis 2 dan 3 ya. Jadi kita akan mengeliminasinya lagi. 4x1 plus 4x2 sama dengan 24. Karena di sini kita perpotongan antara 2 dan 3. 3 itu hanya variabelnya cuma satu ya, jadi kita hanya mensubstitusinya. 4x1 tambah 4x2 sama dengan 24, x1 sama dengan 5. 4x1 plus 4x2 sama dengan 24, 4, x1 nya sudah didapatkan yaitu 5, masukkan 5, tambah 4x2 sama dengan 24. 4 kali 5 sama dengan 20, 4x2 sama dengan 24, 4x2 sama dengan 24. 20 kita pindahkan sini, pindah ruas. X2 sama dengan 24 per kurang 20 sama dengan 4. X2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. X2 sudah dapatkan 1 dan X1 nya sudah dapatkan 5. Kita masukkan ke fungsi tujuan. 5x1 plus 6x2. 5 x1 nya itu 1, x1 nya sama dengan 5. 6x2, x2 nya itu 1, jadi 5 kali 5 plus 6 kali 1, 25, tambah 6 sama dengan 31. Kita masuk ke titik yang terakhir, yaitu titik D ya. Titik D yaitu 5,0. Karena di sini sudah dapatkan titik koordinatnya, kita langsung masukkan ke fungsi tujuannya. Masukkan ke fungsi tujuan, yaitu 5x1 plus 6x2. x1 nya berapa? 5 kali 5, dan x2 nya itu 0. 6 kali 0 sama dengan 25 per tambah 0 sama dengan 25.
Dari sini kita sudah melihat mana titik yang paling optimal, yaitu titik B. Titik B dengan X1 sama dengan 2 dengan memenuhi syarat ya. X1 tadi kan di soalnya X1 tidak akan melebihi sama dengan 5. X2 nya 4 dengan keuntungan paling besar yaitu 34. Sekian. Baik, kita akan masuk ke contoh soal linear programming dengan menggunakan metode simplex. Di sini sudah ada soal Zmax sama dengan 8x1 plus 5x2. Jadi ini akan menjadi tujuannya. Dengan batasan x1 plus x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 45, dengan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya itu kita buat kanoniknya ya. Z kurang 8x1 kurangi 5x2 kurangi 0x1 dikurangi 0x2 sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua, Z nya gak ada, x1 plus x2 plus s1 sama dengan 6, 9x1 plus 5x2 s1 nya gak ada plus s2 sama dengan 45. Di sini kita sudah membuat tablo yang pertama ya. Tablo 1, B0, B1, B2, basic, Z, S1 dan S2, Z, X1, X2, S1, S2, RAS dan rasionya. Di sini kita masukkan angka-angkanya. Z-nya 1, X1-nya min 8, X2-nya min 5, 0, 0, 0, rasionya gak ada kan di sini 0 ya. S1-nya di sini Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1, 1, 0, 1 dan 6, RS-nya 6, S2-nya juga sama, kita masukkan 0, 9, 5, 0, 1, 45. Di sini kita mencari angka negatif paling kecil, yaitu di sini ya. Ada di sini min 8. Nah, min 8 ini untuk mencari rasio, kita akan bagi RHS dibagi elemen yang ada pada kolom kunci ini. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6 dan 45 per 9 sama dengan 5. Nah, kita dapatkan hasil paling kecil yaitu ini 5. Jadi ini ditetapkan sebagai baris kunci. Ini kolom kunci dan angka yang ada di sini itu menjadi unsur kunci. Baik, kita lanjut. Di sini angka 9 kita harus menjadikan jumlahnya 1 dan elemen yang lain harus kita jadikan menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris dasar. B2 aksen sama dengan 1/9 kali B. B1 aksen sama dengan B1 mula-mula dikurangi B2 aksen. Jadi nanti B1 aksen ini sama dengan B1 dikurangi hasil yang pertama ini ya. B0 aksen sama dengan B0 mula-mula plus 8 kali B2 aksen. Kita lanjut. Nah, di sini B2 aksen sama dengan 0, 1, 5/9, 0, 1/9 dan 5. B1 aksen 0, 1, 1, 1, 0 dan 6. B0 aksen 1, min 8, min 5, 0, 0 dan 0. B1 aksen 0 dikurangi B2 aksen, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 5/9 sama dengan 4/9. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 1/9 sama dengan minus 1/9. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Ya, didapatkan hasil yang ini. Baik, kita lanjut ke B0 aksen, yaitu di sini rumusnya B0 mula-mula plus 8 kali B2 aksen. Jadi 1 plus 8 kali 0. Min 8 sama dengan 8 kali 1. Min 5 dikali
tambah 8 kali 5 per 9. 0 tambah 8 kali 0. 0 tambah 8 kali 1 per 9. Dan ini 0 tambah 8 kali 5. Didapet nggak sini? 1, 0, min 5 per 9, 0, min 8 per 9, dan ini hasilnya 40. Jadi elemen-elemen ini kita akan masukkan ke tabel 2. Di sini sudah saya buat tabel 2. Ya. Apakah di sini sudah optimal? Ternyata belum, karena ada elemen di B0 aksen yang masih negatif. Caranya sama, kita akan mencari baris kunci, kolom kunci, dan unsur kunci agar mendapatkan tablo yang optimal. Kita akan cari ya. Di sini minusnya, minus yang paling kecil adalah min 5 per 9. Jadi ini ditetapkan sebagai kolom kunci. RAS, rasio itu diperoleh dari RAS dibagi ini ya. Hasilnya 9 per 4. Ini juga sama, 5 per 5 kurang 9 sama dengan 9. Kita lanjut ke operasi baris dasarnya agar menjadikan ini menjadi 1 dan elemen yang lain menjadi 0. B1 double aksen sama dengan 9 per 4 kali B1 aksen. B0 double aksen sama dengan B0 aksen plus 5 per 9 dikali B1 double aksen. B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurangi 5 per 9 dikali B1 aksen. Caranya seperti kayak ini ya. Seperti ini. Jika sudah dihitung semua, kita dapatkan hasil yang seperti ini. B0 aksen di sini sudah ganti jadi X1 dan X2. Tadi sebelumnya juga di sini sudah X1, Z, X1, X2, S1, S2, dan RAS. Pertanyaannya, apakah di sini sudah optimal? Ya sudah, karena di baris B0 double aksen sudah tidak ada bilangan yang negatif. Jadi ini tablo sudah optimal. Dengan X1 sama dengan 15 per 4, X2 sama dengan 9 per 4, dan Z sama dengan 41 1 per 4. Jadi sinkron ya sama soalnya yang pertama. Nah ini. Jadi jika kita hitung Z-nya, 8X1-nya kita masukkan hasil yang tadi, kita akan mendapatkan hasil yang Z sama dengan 41 1 per 4. Sekian.